welcome back to my YouTube channel, and it's me, Hanum Zara. Kali ini aku mau ngebahas the most requested topic, yaitu tentang IELTS, tips and trick gimana cara belajar IELTS. Tapi aku nggak sendirian, aku sama temen aku di sini. Aku sama Tavan. Hai. First, Tavan, can you please introduce yourself? Oke. Halo teman-teman semua. Nama aku Muhammad Far Ibrahim. Teman-teman bisa panggil aku Tavan. Aku sekarang sedang menempuh pendidikan tahun kedua di University of Toronto dengan program studi Management and Finance dengan gelar Bachelor of Business Administration. Dan juga sekarang aku bisa menempuh pendidikan di sini karena aku sebagai BIM Awardee angkatan kedua sama kayak Hanum. Oke, ini videonya aku tujukan buat kalian yang baru mau belajar IELTS, mau take IELTS or whatever, pokoknya interested sama IELTS. So first, basically kita mau menjelaskan apa itu IELTS dulu. Can you please? Oke. Jadi IELTS itu adalah sebuah akronim yang mana kepanjangannya itu International English Language Testing System. Okay. Itu pada dasarnya adalah tes profisiensi bahasa Inggris. Jadi intinya tes semacam itu mungkin teman-teman pernah dengar TOEFL, IELTS, Duolingo dan semacamnya, bertujuan untuk mengetes nih sebenarnya kemampuan teman-teman untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris itu sudah sampai tingkat apa sih. Nantinya nilai itu akan menjadi suatu hal yang kredibel untuk teman-teman bisa pakai untuk daftar kuliah di luar negeri ataupun daftar untuk kerja di luar negeri dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Yes, simply itu adalah tes penyetaraan bahasa Inggris. Jadi itu sebenarnya buat orang-orang yang dari negara yang main language-nya itu bukan Inggris. Terus kalau pengen menempuh pendidikan di luar negeri yang kayak English spoken gitu, kalian kan harus membuktikan kalau aku bisa kok juga bicara bahasa Inggris. Salah satu cara pembuktiannya adalah dengan take IELTS gitu. Betul. Dan opsi lainnya juga ada yang tadi udah Tavan sampaikan, ada TOEFL and Duolingo. Yes. Jadi basically di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tapi based on your question. Sebelumnya aku udah open Q&A seminggu yang lalu di Instagram aku, so if you wanna be part of like Q&A for the next Q&A, kalian bisa follow Instagram aku di sini dan Instagram Tavan juga di sini. The first question is, sebenarnya IELTS itu susah nggak sih? Gimana menurut kamu, Tavan? Kalau menurut aku sih sebenarnya tentu tergantung background orangnya. Karena IELTS itu pada dasarnya mengetes seberapa jauh pemahaman kamu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentunya kalau kamu punya pengalaman ekstensif untuk memakai bahasa Inggris dalam speaking, writing, reading, dan listening, tentu nilainya akan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai background atau pengalaman untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi menurut aku susah atau enggaknya itu subjektif sih sebenarnya, tergantung background kamu. Make sense. Yes. And what about you? Like, what's your background before taking IELTS? Kalau aku sebenarnya background aku kan SMA negeri ya. Aku SMA negeri di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Dan waktu itu saat aku kelas 10 SMA itu aku baru mulai melatih conversational English speaking skills aku. Okay. Jadi sebelumnya aku nggak pernah berada dalam lingkungan yang memungkinkan aku untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Makanya aku join ekskul debat bahasa Inggris untuk mengasah kemampuan itu. Oke. Dan ya, jadinya aku bisa melakukan tes IELTS dengan baik. Jadi pas awal banget kamu belajar bahasa Inggris tuh dari kelas 10. Iya, untuk conversationally-nya. Kalau yang lainnya, maksudnya kayak writing, listening and stuff. Paling dari ini sih, dari subjek mata sekolah aja. Oh, got it. Terus SMP kamu gimana? International or Enggak, SMP aku swasta sih betul. swasta? Terus di luar itu kamu udah pernah ikut kursus gak? Kursus dulu pernah sih pas kecil banget. Jadi dulu aku pas kecil tuh pernah ikut ekskul kursus LIA. Kalau LIA tuh kayak tempat kursus bahasa Inggris kayak IF. Oh. Tapi itu bentar banget sih. Mungkin nggak nyampe setahun ya. Itu pas kapan? Pas mungkin SD, tapi pas kecil banget. Jadi kayak nggak sesuatu yang berkelanjutan ke level selanjutnya gitu. Oke. Terus waktu itu aku selain kursus LIA, sebelum aku mengambil tes IELTS di kelas 12 itu aku sempat kursus sebulan, tapi cuma sebulan aja. Di apa? Online. Di aku backgroundnya tuh belajar sendiri otodidak. Mulai belajar tuh pas COVID karena I don't have anything to do, jadi kayak ya udah belajar aja bahasa Inggris dan bener-bener dari basic banget. Mulai dari aku membiasakan diri buat nge-watch video-video bahasa Inggris. Dulu aku suka banget nonton TED Talks kalau kalian tahu. Aku awal-awal tuh juga sama kayak kalian, aku mau watching tips and trick gimana belajar bahasa Inggris. Terus
banyak rekomendasinya tuh kita harus surround ourselves with English. Jadi mulai dari dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, terus baca-baca teks atau caption bahasa Inggris, terus setting HP-nya juga di bahasa Inggris gitu sebelum keterima BIM. Jadi emang aku udah interested to learn English tuh dari kelas 10 juga gitu. So basically I think I agree with Taufan. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya subjektif banget susahnya, terus tergantung background kalian. Tapi sesusah apapun itu tuh nothing is impossible guys. Kalau kalian punya motivasi, motivation yang kuat, kalian pasti bisa. Jangan terlalu pesimis kalau misalkan nggak punya background bahasa Inggris. It's okay, like it doesn't matter. As long as kalian mau belajar. Gitu. Second question is, what score did you get, and if you don't mind, specify each section. Jadi kalau untuk waktu itu aku untuk EPT itu aku ngambilnya IELTS. Dan untuk IELTS itu kan ada 4 ya, ada listening, reading, writing, dan speaking. Untuk skornya kalau nggak salah waktu itu aku tuh listening dapat 8,5. Wow, readingnya itu kayaknya 8,5 juga deh. Readingnya 8,5. Terus writingnya 7,5. Lalu speakingnya itu 8,5. Jadi overallnya itu 8,5 gitu kalau average. Cool. Gitu gimana? Aku jelek banget lagi. Aku kayaknya penonton aku udah tahu karena di video aku sebelumnya aku udah pernah mention kalau aku tuh sempat retake IELTS. Oke. Jadi dulu pas awal pas kan kita dapat kursus IELTS itu kan yang sama, kalau aku sama British Council. Habis itu kita dapat free take IELTS yang dari official IELTS test itu, ngambilnya di UI. Terus pas itu aku dapat overall-nya 6. And tapi nggak ada yang below 6 buat each section, if I'm not mistaken. Tapi overall sih. Oh no. I had really bad score on writing. Writing kalau nggak salah aku 5.5. Terus kata orang tua aku yaudah nggak apa-apa retake sekali. Tapi ini buat final. Jadi kalau misal aku gagal lagi, udah aku nggak bakal retake lagi. Terus kayak yaudah aku melepaskan scholarship and stuff. I have 2 weeks for prepare. Terus dalam 2 minggu itu aku nge-manage time aku, gimana cara belajar dan sebagainya. And finally I got 6.5 dan itu bener-bener pas banget gitu loh sama kalau mau masuk UOFT kan minimal overallnya 6.5 and for each section tuh no below 6 kan. Kamu kelas 10 kan di B itu. Kamu nggak sempat ikut NSDC? Jadi ini cukup menarik sih. Jadi NSDC itu kan mungkin bagi yang belum tahu ya, itu lomba debat bahasa Inggris nasional dari pemerintah. Nah sistemnya itu diambil 3 orang dari setiap provinsi. Jadi tinggi-tinggian nilai lah, top 3 mewakili provinsi ke nasional. Waktu itu aku ikut NSDC untuk mau coba mewakili DKI Jakarta, tapi aku berada di urutan kelima. Jadi waktu itu aku sempat pengen ikut NSDC, cuma belum berkesempatan gitu karena aku nyaris di posisi ketiga. Iya, 5 udah bagus loh. Kamu masuk BIM Pak, sertifikat apa? Aku masuk BIM tuh pakai beberapa sertifikat. Pertama itu mungkin sekitar kalau aku nggak salah ya 4 atau 5 sertifikat debat. Itu tuh tingkatnya nasional semua deh kalau nggak salah. Jadi waktu itu ada sertifikat juara 1, ada sertifikat juara 3, dan juga ada sertifikat pembicara terbaik gitu. Sertifikat tambahannya itu kebetulan aku juga menang fiksi yang dari Puspresnas. Coba jelasin fiksi itu apa? Jadi fiksi itu sama kayak NSDC, diselenggarain Puspresnas. Intinya itu lomba inovasi dan kewirausahaan. Dan waktu itu aku berdua sama temen aku ikut dari sekolah aku dan kita dapat medali emas juara 1. Jadinya sertifikatnya bisa aku gunain untuk mendaftar BIM gitu. Oke. Yang debate tadi kamu 5 debate certificate. Itu mostly penyelenggaranya siapa? Mostly sih ada dari sekolah dan juga dari kuliah deh kalau aku nggak salah. Itu nggak dari pemerintah? Iya, nggak. Tuh guys, gitu. Jadi tuh nggak harus dari pemerintah. Soalnya aku juga dapat lumayan banyak pertanyaan. Kalau misal kita dapat sertifikat tapi nggak dari pemerintah tapi tingkat nasional tuh boleh atau nggak? Boleh. Dulu malah sertifikat aku tuh online semua. Jadi kalau aku tuh pakai Olim sama 1 storytelling sama istrinya. Dan itu juga online. Soalnya pas itu kan lagi COVID kan aku pas ikutnya, jadi most lomba itu diselenggarain online. So nggak apa-apa, ikut aja lomba apapun, nggak usah picky guys kalau memilih lomba tuh, cobain aja semuanya. Guys sekarang ini hujan, kita mau pindah tempat. Oke, kita sudah menemukan tempat. Nih aku liatin dulu teman. Ini di dekat UOFT Field. Oke, anyway,
kita langsung move to the next question. Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyain dari kalian. Mau tanya basic question dulu. Kapan pertama kali kamu prepare IELTS? Aku prepare IELTS ya. Fokus ke IELTS. Fokus ke IELTS. Untuk prepare IELTS-nya itu waktu itu sebulan sebelum tes. Jadi misalnya aku tes Oktober, aku prepare untuk IELTS-nya ya September. Tapi untuk fokus aku untuk belajar bahasa Inggris sebenarnya udah dari lama sih, kayak di luar IELTS. Kalau Hanung gimana? Kalau aku mirip-mirip. Tapi aku kan ikut BIM preparation. Oh ya, anyways guys, ada fun fact. Aku baru tahu kalau Tavan itu BIM mandiri, ya. Bukan persiapan. Akhirnya dia persiapan. Jadi karena aku program persiapan kan aku ada kursus IELTS gitu kan dari British Council, dan itu panjangnya tuh 3 to 4 months if I'm mistaken. Abis itu kan aku take official IELTS-nya abis kursus itu, dan kursusnya itu sebenarnya kita lebih ke improve conversation. Jadi nggak pernah yang bener-bener ngebongkar IELTS unless kayak di 2 minggu terakhir. Dan materinya tuh mostly juga diambil dari sama kayak di YouTube gitu. Kamu kalau practice for example like reading, itu kan ada kan yang playlist yang di YouTube, reading IELTS plus lagi listening. Reading sama listening biasanya satu paket. Yang beneran kita belajar reading sama listening itu di 3 minggu akhir sebelum kursusnya selesai. Tapi kalau belajar conversation itu dari awal. Jadi biasanya kalau yang di kursus aku, kita tuh di divide tuh 4 grup, 5 grup gitu. Yang satu grupnya tuh isinya 3-4 orang. Terus kita tuh ada main topic. For example kayak topik hari ini ada environment. Terus nanti di setiap grup harus bahas tentang environment di bidang misal climate change, apa argumen kamu climate change. Jadi kita diajarin buat ngerangkai argumen. Di IELTS tuh salah satu keunikannya menurut aku based on academics banget. Jadi pertanyaan tuh berbobot gitu loh. Kecuali ya speaking part yang di pertama kan cuman introducing yourself gitu kan. Jadi kayak common. Tapi yang di 2 sama 3 tuh ada topik tertentu gitu. Reading juga. Reading tuh bener-bener based on academics banget. Terus sama writing juga. Jadi intinya aku persiapan IELTS itu 4 bulan buat courses, tapi aku belum masuk kan, belum nyampe requirement-nya. Terus aku belajar 2 minggu. Dalam 2 minggu tuh kan aku harus nge-improve nilai aku sampai mencapai requirement. Jadi harus naikin 0,5 overall. Dan ya, I got it. So, Mantap. Yes. Next question. Please explain your study plan in terms of belajar IELTS. Kalau dari aku pribadi sih, sebelum aku belajar IELTS, aku kan udah banyak belajar bahasa Inggris. Jujur aku nggak banyak ngelakuin pembelajaran di luar kelas ya, karena waktu itu aku cuma belajar apa sih yang IELTS expect dari jawaban aku. Misalnya untuk writing, write your opinion. Oke, aku bisa write my opinion, tapi kan opinionnya strukturnya seperti apa sih yang di-expect oleh IELTS. Jadi waktu itu aku lebih fokus ke in-class learningnya aja, karena aku rasa untuk dasar bahasa Inggrisnya aku udah cukup mumpuni waktu itu. Tapi untuk terbiasa dengan listening di IELTS ya, itu aku coba makin rutin dengerin audiobook sebulan sebelum aku les IELTS. Audiobooknya apa itu? Misalnya kayak kan ada audiobook di mana orang baca buku ya, kayak ngebaca buku tapi bentuknya bukan buku. So whatever gitu. Audiobook ya, apa aja sih, kayak misalnya aku suka dengar misalnya cerita, entah itu cerita horor atau kayak fantasy, atau misalnya real life newsnya, mendengarkan dan membaca informasinya tuh dari bahasa Inggris. Oke, kalau aku sebenarnya belum terlalu structured pas di British Council, karena menurut aku ini kan aku udah ikut kelas, jadi kayak ngikutin aja apa yang tutornya bilang. Jadi aku bener-bener belajar cuman pas kelas tok pas itu. Soalnya kan aku juga ada other things to do, aku masih ikut organisasi juga pas itu dan lain sebagainya. Tapi pas aku udah official test and then aku dapat skor aku ternyata belum gini-gini, kan ada apa ya, kayak guilty gitu, regret, kayak disappointed lah. Rasa kecewanya itu malah yang bikin aku tuh semangat lagi buat belajar. I have to get better score. Nah, selama 2 minggu itu akhirnya aku cari sources yang fokus ke IELTS, dan aku bener-bener structure jadwal aku per hari itu 2 section. Jadi for example hari ini aku fokus ke speaking sama reading. Ya udah bener-bener sehari itu tuh aku dari pagi sampai malam belajar speaking sama reading. Kalau masalah speakingnya aku juga nyari speaking partner. Pas itu aku kan udah kenal sama Devi juga, jadi aku kayak minta Devi biasanya weekend gitu nanti jadi speaking partner ya, dia ngasih advice and stuff like that. Kalau reading sama listening mostly aku dari YouTube. Kalian langsung aja cari reading IELTS practice example, nanti banyak banget ada playlist gitu. Terus ada kunci jawabannya juga. Kalian ngerasanya vibe-nya tuh vibes ngerjain IELTS beneran gitu. Jadi jangan di pause, jangan sambil distraksi sana sini, bener-bener fokus. Habis itu kalau udah selesai, kalian menilai diri kalian sendiri. Terus nilainya tuh direkap. Jadi kalian tahu improvementnya tuh di mana, weaknessnya tuh di bidang mana. Terus kalian fokusnya belajar yang part yang kalian weak aja. Menurutku itu lebih efektif. Terus buat listening same thing. Aku juga
belajar dari YouTube, ada juga playlistnya. Kalian bisa nge-score diri kalian sendiri listening. Soalnya listening sama reading jawabannya tuh udah fix gitu. Kalian bisa nge-score diri kalian sendiri. Jadi bener-bener yang 2 minggu full non-stop. Paling-paling istirahat tuh di tengah-tengah, sejam nih belajar reading, terus 1 jam lain belajar listening. Habis itu 30 menit kalau mau makan atau apa, yaudah nggak apa-apa, take a break gitu. Tapi bener-bener harus konsisten di 2 minggu itu. Terus menurut aku ini sebenarnya orang beda-beda, tapi kalau aku di H-1 itu tuh jangan terlalu pressure yourself gitu buat belajar. Belajar itu harusnya di sebelum-sebelumnya. Jadi pas di H-1 IELTS malah lebih ke siapin mental. Soalnya takutnya kalau kalian udah prepared banget nih, terus kalian nge-force yourself kayak H-1 malah belajar semua section. Nanti tuh kalian tuh jadi stres sendiri gitu, dan pas di tesnya malah jadi gak maksimal karena mental kalian udah capek, terus tiba-tiba bisa blank. Dan itu juga yang aku rasain pas di IELTS pertama, karena yang di IELTS pertama tuh aku mentally unprepared jujur. For example pas writing section keluar, karena aku terlalu overthinking sama pertanyaannya dan pertanyaannya gak sesuai sama ekspektasi aku, itu jadi kayak bubar semua. Aku udah pas di situ tuh kayak blank, like I don't know how to write suddenly, kayak aku lupa semuanya. Tapi pas di IELTS kedua itu bener-bener aku H-1 tuh persiapan mental, do relaxing thing, minta doa, terus pas di hari-harinya bawa minum iya, itu betul. penting banget karena minum tuh bikin kalian tetap fokus, stay hydrated. Dan kalau nggak salah kayak botol minumnya juga harus no label gitu kan ya? Harus no label, harus clear, jadi kalian nggak bisa nyontek. Okay, next one adalah rekomendasi website or whatever, kayak your study platform. Kalau untuk aku sendiri sih dulu sebelum aku ngambil tes IELTS itu aku sempat les 1 bulan dan aku ngambil paket online ya. Jadi itu kayak big class gitu, kelas rame-rame. Tapi menurut aku udah cukup mumpuni untuk aku tahu lebih tentang IELTS. Waktu itu aku ngambil big class les IELTS-nya itu online di Instagramnya aya.english center, dan itu kayaknya cukup well known juga. Aku dapat kayak referensi dari teman gitu untuk coba les di situ, dan alhamdulillah cukup baik sih. Dan jadi aku belajar dari aya.english center gitu. Oke. Aku nggak kayak belajar materi dari YouTube, tapi kayak belajar pengalaman orang. Jadi kayak pas tips dari orang gitu, tapi untuk materi aku lebih dari itu aja sih, lembaga itu aja sih. Oke, got it. Kalau dari aku mostly di YouTube, banyak banget source-nya. Salah satunya ada IELTS list. Nanti aku taruh di sini. IELTS list. Terus ada IELTS fast track. Terus kalau yang reading sama listening itu lebih ke Cambridge book. Ada namanya IELTS Cambridge book gitu. Itu ada audiobooknya juga. Tapi audiobooknya sama answernya tuh kadang separated. Jadi kamu kan itu kan ada kayak jilid-jilidnya. Cambridge book jilid berapa gitu. Kamu nggak apa-apa choose anything that you want dari YouTube, kayak randomly gitu nggak apa-apa. Nanti answer key-nya kalian lihat dari Google, dan itu mostly udah ada. Just in case kalau nggak ada answer key-nya, kalian bisa cari answer key-nya dulu. Jadi kayak jangan mulai praktisnya dulu, cari answer key-nya, terus bener-bener make sure kalau itu tuh cocok. Tapi mostly works kok buat aku. Jadi you can try. Next question is how to get a good band score. Oke. Mungkin kalau dari aku sebenarnya kita harus paham tentang IELTS lebih jauh ya. IELTS itu pertama tes EPT, tes pemahaman bahasa Inggris kita sejauh apa untuk berkomunikasi gitu kan, listening, reading, writing, speaking. Tapi juga di sisi lain, kalau kita bahasa Inggrisnya bagus tapi nggak tahu apa yang IELTS expect dari jawaban kita, itu juga akan menurunkan skor maksimal kita gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih kalau IELTS itu nilainya tuh gimana sih? Apa yang dinilai dari writing kita? Misalnya kalau writing tuh ada opinion based essay, mereka tuh menilainya gimana? Apakah dari struktur tuh penilaiannya berapa? Terus strukturnya harus seperti apa? Struktur opinion based essay yang benar gitu. Jadi menurut aku untuk cara dapetin good band score, selain emang punya dasar pemahaman bahasa Inggris, tapi that's not all. The other 50% itu, makanya kenapa aku tetap ikut les IELTS itu untuk memahami nih sebenarnya what do IELTS expect from us, terus formatnya kayak gimana. Memahami tes IELTS itu sama pentingnya dengan teman-teman paham bahasa Inggris gitu. Oke, cool. Terus aku mau tanya tentang your IELTS experience. Kamu sebenarnya udah pernah ikut mock IELTS gitu nggak? IELTS tapi unofficial. Aku nggak pernah ikut mock IELTS sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Dulu aku pernah ikut guys, dan nilaiku lebih jeblok lagi. Tapi nggak apa-apa, menurut aku kalau kalian sering-sering practice, apalagi ikut mock IELTS gitu, kalian tuh bisa tahu level IELTS kalian tuh di mana gitu. Soalnya kan kalau mau coba official IELTS kan cukup mahal ya, kan 3 jutaan gitu. Kalau mock tuh lumayan affordable, kayak 300 sampai 500. Dan itu lumayan bagus
bagus buat indikator kalau kalian mau tahu level IELTS kalian. Betul. For example me, dulu aku awal kan ambil mock IELTS itu my band score is 5 and I was crying at that moment karena menurut aku jelek banget. Tapi gara-gara jelek itu aku malah tambah lagi belajarnya, malah Betul. tambah semangat lagi. Terus habis itu naik lagi kan pas official IELTS 6 walaupun belum masuk requirement, tapi kayak at least I'm improving gitu. Terus pas yang kedua baru aku tahu what's going on, what should I do, what should I improve. Baru deh aku dapat 6.5 gitu. That's nice. Thank you. Oke, kita masuk ke topik yang lebih spesifik lagi. Kan kalau di IELTS tuh ada 4 section. Speaking, reading, writing, listening. Dan banyak dari kalian yang concern tentang speaking, so let's talk about it. Tafan, menurut kamu gimana cara improve speaking in terms of like IELTS speaking? Kalau menurut aku dan mendengarkan beberapa pengalaman teman-teman aku sih, kita ya kalau orang Indonesia itu cukup sulit untuk meningkatkan kemampuan speaking sebenarnya karena kan kita di non English speaking country ya. Jadi emang sehari-hari jarang menggunakan bahasa Inggris. Nah, caranya untuk bisa lancar dalam menggunakan bahasa Inggris adalah untuk menggunakan itu secara konsisten biar pronunciation dan confidence-nya bisa meningkat gitu. Nah, cara yang aku temukan efektif itu sebenarnya ada 2, cari hobi dan juga cari komunitas yang memiliki tujuan yang sama gitu untuk mengembangkan kemampuan speakingnya. Kalau untuk aku waktu itu English debate karena pertama aku dapat komunitas, dapat teman dari debat bahasa Inggris, tapi juga aku nemu hobi baru gitu, yaitu ya English debating. Dan pada saat itu yes, aku berkembang, tapi aku juga bisa konsisten karena ada teman-teman aku yang ikut berdebat juga dan aku jadi bisa ngobrol dan sebagainya. Jadi menurut aku untuk improve sebenarnya konsisten aja, tapi untuk bisa konsisten itu harus bisa cari komunitas dan hobi yang sesuai dengan apa yang teman-teman sukai gitu. Kalau Hanum gimana? 100% agree. Kalau aku, sebenarnya kuncinya cuma satu guys, practice. Tapi gimana cara konsisten dengan practice sebenarnya orang beda-beda. Kalau Tavan kan tadi lebih ke join community and stuff ya. Kalau aku karena aku sebenarnya juga senang join community, but aku nggak tahu community apa yang aku bisa join. Karena di sekolah aku juga nggak ada debate English. Dulu aku sempat ikut debate English, tapi I don't think like it's really match my potential. And then I switched to storytelling. Dan menurutku storytelling tuh lebih yang aku banget gitu. Tapi on top of that sebenarnya practice tuh nggak susah itu kok. Kalian nggak wajib buat ikut komunitas, kalian nggak wajib buat ikut lomba. Cukup sesimpel kayak kalian rutinin ngomong sama diri kalian sendiri deh. Morning affirmation, talk everything to yourself di depan kaca itu juga nggak apa-apa. Cuman minusnya kalau kayak gitu adalah kalian nggak dapat feedback. Nah kalau kalian pengen dapat feedback, kalian bisa ikut camp online yang bahasa Inggris itu sekarang udah banyak. Terus Resonasia juga mau ngadain soon, so don't forget follow Resonasia. Dulu jujur aku juga sempat kayak download aplikasi-aplikasi yang kita bisa ngomong sama orang luar. Dan I actually make a friends there. Even though yang friend aku tuh bukan native, dia tuh dari Maroko, tapi dia Englishnya tuh bagus. Terus itu sih lebih banyak practice. Terus take whatever opportunity yang ada, gak usah terlalu overthinking. Dulu pas aku storytelling, aku tuh awalnya tuh gak ngerti buat storytelling, ikut aja gitu. Nanti pas kalian udah kayak decide buat ikut, nanti bakal ada jalan sendiri kok. Nanti kalian juga bakal ada guru yang bantu kalian, atau enggak kalian bisa cari referensi di internet. Kalau kalian take the opportunity, at least kalian tuh punya something yang dukung kalian buat bisa melakukan sesuatu. For example kayak I have to watch like reference for storytelling karena aku harus melakukan ini gitu. Lebih ke motivasi dari diri kalian sendiri, kalian harus nge-build itu. Tapi kalau kalian ngerasa oh aku bisa kok tanpa ikut join lomba, aku masih bisa terus practice, aku masih bisa misal dari aplikasi atau aku punya relasi yang bisa ngajarin aku bahasa Inggris, that's okay, totally fine. Ini kalian practice. Or as simple as kalian nyanyi lagu bahasa Inggris, itu juga ngelatih pronunciation. And also watching movies with English subtitle, it also can enhance your speaking skills. Dengan mendengar secara tidak langsung tuh kalian bisa tahu gitu pronunciation-nya kayak gimana. Jadi lebih ke dari berbagai aspek sih. Oke guys, kita sudah banyak ngobrolin tentang IELTS. I hope this video bisa bermanfaat lah buat kalian. Don't forget to watch my other videos. Dan kalau kalian masih ada question, aku tahu video ini mungkin gak nge-cover semua kegelisahan kalian tentang IELTS, but at least ada 1 sampai 2 orang terbantu, aku udah seneng banget. If you have any like thoughts or ideas, just put it on the comment. Kalau kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanya Tavan buat IELTS. Aku akan kasih Instagram Tavan di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalian bisa langsung lihat Tavan di sini, atau kalian juga bisa tanya ke aku. Aku senang banget kalau bisa jawab pertanyaan kalian. Tanya di sini. Okay, I think that's it. Thank you so much for watching this video and bye. Bye.